Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan sehat menjalankan aktivitas hingga saat ini. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program Acara Berendo. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik masih berkaitan dengan pemilu. Yakni tema kita adalah dominasi pemilih pemula pemilu 2024. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga sudah hadir narasumber kita. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama sudah ada Bapak Mas Agus Firmansyah, ini selaku akademisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Riko. Alhamdulillah sehat ya. Jadi masih beraktivitas dari pagi hingga sore hari ini ya? Iya, dari aktivitas mengajar langsung ke sini. Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan tema kita pada hari ini. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada kesempatan kali ini juga sudah hadir narasumber kita. Sudah ada Bapak Sony Taurus, ini selaku pemilih mewakili dari masyarakat tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Belum lama kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang ya. Baik, soal pemilu lagi, benar. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas bagaimana dominasi pemilih pemula di pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui pemirsa, pada pemilu di 2024 ini jumlah pemilih pemula ini mencapai 60% dari total suara pemilih dengan dominasi generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, seperti apa tanggapan dari akademisi dan juga masyarakat mengenai pemilih pemula di 2024 nanti akan kita bahas bersama dalam program Acara Berendo. Ya, kalau kita bicara soal pemilu yang memang tinggal beberapa bulan lagi ya, kita akan laksanakan Pesta Demokrasi 2024. Kalau kita bicara pemilu juga, ini ada yang namanya pemilih pemula. Ini kebanyakan memang generasi muda gitu ya, generasi Z saat ini. Nah, kalau dari Agus sendiri melihat pemilih pemula di 2024 ini seperti apa sih tanggapannya Pak? Oke, baik. Kalau saya melihat kan ini tidak bisa lepas dari bonus demografi ya, yang kemudian menyebabkan surplus pemilih pemula yang ada dua kategori, generasi Z dan generasi milenial, di mana usia 17 sampai 39 tahun itu merupakan mereka yang ada di generasi generasi Z, di mana usia 17 yang kemudian menjadi pemilih pemula, dan kemudian generasi milenial yang kemudian menjadi bukan pemula mungkin ya. Nah, namun kesemuanya itu akan sangat tidak produktif apabila bonus demografi ini tidak ditunjang dengan bagaimana generasi pemilih pemula ini mampu membangun narasi di medsos. Karena kalau kita lihat generasi pemilih pemula ini adalah mereka yang seringkali mengkonsumsi media sosial. Benar. Sebagai asupan konsumsi informasi, suplai informasi, sehingga menyebabkan mereka menjadikan yang namanya medsos itu sebagai sumber informasi utama, malah mengalahkan sumber informasi media konvensional. Nah, problemnya medsos kemudian harus kita ketahui bukanlah ruang steril. Di situ filter sangat sedikit, maka kemudian ada efek yang disebut efek echo chambers yang mampu mempengaruhi bagaimana akses informasi yang dilakukan oleh para pemilih pemula yang sesuai dengan apa yang dia inginkan saja. Sehingga apa? Sehingga akan sangat tidak memungkinkan bagi pemilih pemula yang menjadikan medsos sebagai akses informasi utama mereka untuk mendapatkan informasi-informasi lain yang tidak bersesuaian dengan keinginan dia, kebutuhan dia, karena dia akan diterpa dengan informasi-informasi seragam yang bersesuaian dengan apa yang dia baca, apa yang dia tonton, dan apa yang dia lihat. Nah, konsekuensi seperti ini menurut saya akan menyebabkan yang namanya pemilih pemula
juga akan rentan dengan yang namanya terpaan narasi yang disebarkan oleh aktor-aktor politik yang kita ketahui mungkin secara usia lebih senior begitu. Nah, sementara kalau merujuk kepada data Litbang Kompas yang dilakukan tahun 2023 yang baru beberapa bulan yang lalu, itu menyebutkan bahwa walaupun mereka menggunakan akses media sosial, tapi ketika disurvei hanya 17% dari generasi Z itu yang menggunakan medsos mereka untuk melakukan proses kritik, menyampaikan pendapat yang orientasinya kepada politik. Nah, problemnya di situ. Sehingga konsolidasi pemilih pemula itu tidak mampu menurut saya membangun narasi yang kemudian bisa dijadikan orientasi mereka ketika ingin memilih apakah di tingkat pilpres atau pileg, sebetulnya sosok kandidat seperti apa yang mereka inginkan berdasarkan narasi mereka. Artinya mereka lebih banyak diterpa. Ya, artinya kalau kita melihat untuk pemilih pemula saat ini menjadi peluang juga menjadi tantangan gitu ya. Dan salah satunya adalah tadi dengan adanya terpaan narasi di media sosial, mengingat banyak generasi-generasi muda, salah satunya generasi Z ini memang sudah memanfaatkan yang namanya media sosial untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya terpaan narasi ini juga menjadi tantangan bagi kita gitu ya. Dan selain itu juga ini menjadi bonus demografi. Nah, kalau dari Bang Sony sendiri melihat bagaimana saat ini nanti pemilih pemula ini mendominasi. Ini tanggapannya seperti apa, Bang Sony? Ya, pemilih pemula ini kan kalau dari data KPU di pusat ini semakin meningkat itu kan. Semakin meningkat tingkat partisipasi. Nah, tapi perlu kita pelajari juga bahwa ternyata di Bengkulu pada tahun 2018 pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu angka golput di kota Bengkulu tertinggi sampai 45% itu. Nah, dalam artian ada tingkat apatis yang cukup tinggi. Nah, saya sepakat yang dikatakan Mas Agus tadi kan. Oh betul, generasi muda ini terpaan dengan narasi dan maksud sangat tinggi sekali. Belum lagi orientasi mereka terkait dengan politik ini kan terkadang boleh kalau kita katakan tuh belum melek dengan teknologi. Mereka masih belum inilah pentingnya bagaimana generasi muda ini disosialisasi, diedukasi bahwa politik itu sangat penting bagian dari proses demokrasi. Kan? Nah, kalau ini dibiarkan atau nanti malah menjadi orientasinya ke arah lain, ini sangat disayangkan karena kan generasi ke depan itu anak muda yang punya ini kan. Ya, benar. Jadi kalau kita melihat memang anak-anak muda saat ini mungkin ada kecenderungan dengan rasa apatis gitu ya untuk tidak ikut memilih atau tidak terlibat dalam politik gitu ya. Nah, kalau kita melihat juga hal ini sebetulnya tidak hanya bukan hanya penyebab dari anak muda itu sendiri, tapi kalau kita melihat bahkan orang-orang yang justru terjun di politik juga ini yang mungkin tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya mereka menghindar, tidak berkontribusi di sana gitu ya. Nah, apakah ini juga berpengaruh gitu, Pak? Mas Agus. Jadi kebetulan ini sebelum menjawab pertanyaan Mas Riko tadi, ya, kebetulan saya di PISIP ini kan wakil dekan bidang kemahasiswaan, jadi saya juga mencoba mengamati, ya, ternyata gerakan-gerakan kemahasiswaan apakah itu di OKP maupun di internal kampus harus diakui tadi apa yang dikatakan oleh Mas Sony tadi. Ada apatisme untuk terlibat dalam praktek-praktek berorganisasi. Itu satu. Indikatornya begitu rekrutmen yang namanya anggota itu sangat sulit. Yang namanya OKP maupun organisasi internal itu mendapatkan anggota dari mahasiswa baru. Nah, di sisi lain saya melihat ada satu media sosial yang memberikan satu ruang bagaimana seorang mahasiswa atau seorang pemilih pemula itu mampu mengeksistensikan dirinya tanpa harus ikut di dalam organisasi-organisasi yang seperti itu. Jadi kebutuhan untuk mengeksistensikan diri sudah diwadahi oleh medsos. Mereka dengan update status yang alay misalnya kan, mereka dengan akun YouTube, TikTok, lain-lain, mereka sudah merasa eksis di situ tanpa harus kemudian ada rasa kepedulian dengan yang namanya politik praktis. Karena selain itu ditambah apa yang disebutkan oleh Mas Riko tadi,
terpaan pemberitaan tentang bagaimana praktek politik yang dilakukan di tingkat pusat maupun daerah, di mana konflik yang disajikan, kemudian korupsi yang disajikan, itu menjadi isu yang kemudian kalau kita lihat lagi hasil survei Litbang Kompas, bahwa yang namanya generasi pemilih pemula menginginkan perubahan bagaimana politik itu terjadi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ada apatisme yang kemudian akan harus kita baca merupakan salah satu konsekuensi dari pemilih pemula ketika mereka harus memilih perdana di situ, gitu kan? Benar. Nah, situasi ini yang menyebabkan mereka kemudian harus diakui ada kegamangan untuk terjun ke dunia politik, begitu kan? Itu menurut saya. Benar. Gitu. Kalau kita melihat memang ada beberapa faktor yang membuat anak-anak muda terutama para pemilih pemula ini ya memang enggan gitu ya untuk terjun langsung ke dunia politik itu sendiri. Nanti akan kita bahas kembali, kita akan break sejenak. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan tema kita pada hari ini, dominasi pemilih pemula di pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini.